rindu masa dulu. Waktu membaca komentar dari beberapa sahabat mengapa mengadakan workshop Millionaire Mindset Bootcamp, saya menjawab sejujurnya, ini bukan buat saya. Ini hanya memenuhi permintaan para sahabat. Ada 40.000 tercatat sahabat MVP di FB dan dari merekalah sebenarnya ide pertama kali diluncurkannya workshop ini. Pertamanya hanya Millionaire Mindset, sebuah kelas 8-10 jam yang hanya mengajarkan pikiran agar terbuka, memahami bahwa kemakmuran itu hak semua orang. Bagaimana membuat pemrograman kemakmuran dan meletakkan atau menginstal software kemakmuran dalam pikiran. Lalu dalam kehidupan setelah mengikuti kelas ini, database lama mulai mendominasi, mulai mengulang lagi, mulai melakukan self-talk. Mulai kebiasaan lama muncul lagi. Kata-kata, masaksi, ternyata masih mendominasi pikiran. Mengganti haluan arah kapal memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun percayalah, selama Anda tidak meng-cancel software yang telah ditanam di kelam tersebut, lambat laun efeknya akan terasa. Anda mulai tidak berjarak dengan kemakmuran. Saya tahu sekali cara memasangnya, saya sekolah untuk itu selama 6 tahun, dan dalam 20 tahun saya melakukannya. Anda pasti saat ini sudah hilang kebiasaan, blaming, atau menunjuk masalah di luar dari diri Anda. Dulu Anda melihat masalah selalu dari luar Anda. Bahkan sampai jauh di luar jangkauan, salah Jokowi lah, salah pemerintah lah, salah pejabat koruptor, salah orang kaya yang kemaruk harta sehingga Anda susah. Namun sekarang pasti beda, Anda tidak akan melihat masalah datang ke Anda karena hal dari luar. Pasti Anda sekarang kalau Anda mendapatkan masalah Anda melihat ke diri Anda dan Anda, take in charge, ambil tanggung jawab. Namun saya juga tahu hal ini sulit diterima peserta. Lohan rupiah melemah bukan karena saya. Terus sekarang saya beli baju jadi mahal, apa-apa mahal? Han bukan karena saya. Selama Anda tidak meng-cancel software yang telah ditanam di kelam tersebut, lambat laun efeknya akan terasa. Masalah Anda melihat ke diri Anda dan Anda, take in charge, ambil tanggung jawab. Namun saya juga tahu hal ini sulit diterima peserta. Lohan rupiah melemah bukan karena saya. Terus sekarang saya beli baju jadi mahal, apa-apa mahal? Han bukan karena saya. Anda banyak yang mengatakan itu dalam hati. Ini salah pemerintah? Ini lemahnya bangsa Indonesia karena bergantung pada impor? Dan banyak lagi perilaku, blaming, dalam pikiran, namun itu tidak salah. Dulu. Sekarang jangan dibawa lagi, sudah tinggalkan saja perilaku, blaming, tersebut. Benar banyak hal yang kita dengan mudahnya menunjuk masalah, blaming, bukan dari diri kita. Tapi begitu masalah itu datang ke Anda mencari masalah di luar diri Anda. Tapi itu dulu sebelum ikut Millionaire Mindset. Setelah ikut, Anda tidak lagi menunjuk masalah tapi Anda sadar Andalah yang menariknya. Dan karena Anda yang menariknya Anda dengan sadar mengambil posisi, in charge, dan mencari solusi ke dalam. Anda sekarang fokus mencari solusi tidak lagi repot mencari masalahnya. Karena Anda tahu masalahnya, tinggal solusinya. Itu adalah inti Millionaire Mindset di sesi Private Victory. Setelah Anda menerima dan berdamai dengan diri Anda menjadi bagian dan solusi sekarang. Sebenarnya hal itu cukup bisa dikatakan sebagai dasar dalam mindset kemakmuran. Namun pasti ada di antara peserta yang berkata, masa sih begitu saja pikiran sudah makmur? Saya jadi teringat sebuah pelajaran dalam pikiran, bahwa pikiran manusia itu sangat kreatif. Di mana, excuse, atau alasan baru bisa diciptakan. Seperti misalnya begini, pakar terapi dalam, quit smoking, membuat seseorang pasien sembuh dari kebiasaannya merokok. Dia biasanya merokok 1 bungkus setiap hari. Karena pekerjaannya sebagai seniman, merokok adalah proses yang dilaluinya ketika dia sedang, ngide, mencari ide. Selang 2 bulan setelah dia berhenti merokok, dia datang lagi ke terapisnya dan berkata dia sekarang mulai merokok lagi. Tapi hanya setiap habis makan. Kalau ngap mulutnya asem, itu excuse-nya. Jadi pikiran manusia bisa sangat kreatif untuk merokok dia mencari jalan baru. Dulu mencari ide, sekarang setiap habis makan. Karena dia dasarnya ingin berhenti merokok maka dia pun diterapi lagi. Dan berhenti lagi merokoknya. Selang 3 bulan kemudian dia datang lagi ke terapisnya dan mengadukan kebiasaan barunya merokok lagi.
Namun bukan untuk ide, bukan merokok sehabis makan, namun setiap ke toilet, setiap buang air besar dia harus merokok. Inilah yang disebut pikiran manusia selalu bisa menemukan alasan baru. Demikian juga dalam hal kemakmuran, di mana banyak sekali cara agar pikiran kita bisa balik menjadi blamer, menjadi penyangkal, denial, menjadi ahli menyalah-nyalahkan, accuser. Pikiran kita bisa dengan mudah menemukan jalan baru agar tetap menjadi blamer. Hal inilah yang membuat saya membuka kelas bootcamp ini. Sungguh ini bukan buat saya. Sungguh, saya kalau boleh menyatakan diri saya sudah been very donated, saya sudah cukup. Saya paham sekali, saya ini pelaku, bukan motivator, bukan coach, bukan trainer. Inilah permintaan sahabat di Pages Mardi Guepe, berulang-ulang. Pastinya bukan karena pengen kaya saja, pengen berkelimpahan, pastinya banyak sahabat yang ingin membentuk extended family, atau pemekaran keluarga yang baru yang satu pemikiran, tempat berbagi. Dan saya menyanggupinya. Saya ingin berbagi, sahabat juga ingin berbagi. Saya ingin semua nanti yang hadir menjadi keluarga besar. Saya sangat berharap saya diterima menjadi keluarga Anda, extended family Anda. Pikiran kita bisa dengan mudah menemukan jalan baru agar tetap menjadi blamer. Saya paham sekali, saya ini pelaku, bukan motivator, bukan coach, bukan trainer. Bukan karena pengen kaya saja, pengen berkelimpahan, pastinya banyak sahabat yang ingin membentuk extended family, atau pemekaran keluarga yang baru yang satu pemikiran, tempat berbagi. Dan saya menyanggupinya. Saya ingin berbagi, sahabat juga ingin berbagi. Saya ingin semua nanti yang hadir menjadi keluarga besar. Saya sangat berharap saya diterima menjadi keluarga Anda, extended family Anda. Inilah mengapa acaranya harus menginap, kalau tidak waktu kita transaksional sekali. Lebih baik 36 jam lebih kita bersama-sama. Lebih baik kita membangun prasasti di mana waktu bersama-sama itu adalah hal yang terbaik. Alhamdulillah terdaftar saat ini sudah 60 orang. Ditambah keluarga yang hadir bisa mencapai 70 orang. Saya berharap bisa menambah lagi karena masih 2 minggu lagi waktunya. Karena berbagi dengan banyak orang akan menimbulkan efek yang dahsyat lagi. Dan sebenarnya saya berharap para trainer, coach, motivator, atau siapa saja yang mengabdikan diri untuk perkembangan diri untuk bisa mengikuti workshop ini. Saya garansi Anda tidak pernah menemukan dimanapun workshop model ini. Jika dalam pikiran Anda ini model Anthony Robbins, tidak tepat. Ala Tung Desem, juga tidak tepat, ala kelas motivasi juga tidak tepat, seperti Eski juga tidak sama, atau seperti kelas NLP, hipnoterapi workshop tidak juga. Saya menjelaskannya sulit sekali. Yang jelas beda sekali, sangat berbeda. Ini mungkin ilmu laduni, ilmu kehidupan, metode pengajarannya beda, Anda semua disuruh bermain. Poinnya begini, maaf saya harus melantur ngalor ngidul menceritakan agar paham tujuannya. Akan ada banyak game simulasi yang akan menguji nyali Anda, ego Anda, logika Anda ke hal yang, pikiran Anda, sudah tidak bisa mikir lagi. Namun dibuatkan simulasinya. Games ini yang saya yakin jika Anda trainer Anda akan pakai sebagai salah satu dari cara Anda mengajar. Dan bagi saya tidak masalah, saya masih memiliki 199 simulasi Gamescope. Saya malah rindu ilmu ini bisa diturunkan kepada yang minat. Seperti Anda dihadapkan pada permainan congklak. Anda asli bisa curang, dan banyak cara curang di congklak. Namun ingat, how you play the game is how you run your life. Bagaimana cara Anda bermain begitulah cara Anda menjalani hidup Anda. Kalau Anda bermain curang maka di kehidupan nyata hal ini Anda lakukan juga. Congklak adalah simulasi kecil kehidupan Anda. Dan nanti dalam bootcamp kita tidak bermain congkal namun Anda akan bermain hal-hal yang Anda bisa, keluar aslinya, keluar true color-nya dan bahkan harus keluar aslinya karena di sanalah Anda akan menemukan akar permasalahan Anda selama ini. Selama Anda memutuskan untuk bermain. Anda ingin cepat solusinya bukan? Makanya yuk kita bermain, walau hanya permainan, namun efeknya bisa membuat aha experience bagi Anda. Dan semua game simulasi hanya difokuskan untuk aha kemakmuran. May the PAC be upon us. How you play the game is how you run your life. Pilihan-pilihan. Pilihlah pilihan yang Anda sanggup menanggung konsekuensinya. Pak, bisnis sekarang lagi sunrise. Mas Fandi Hernanto adalah seorang yang sangat antusias dalam belajar bisnis.
Kami sering berbicara via chat line. Seperti pagi ini ia menyempatkan menyapa saya. Saya jawab, bisnis makanan, startup e-commerce, dan bisnis retail Mas. Lalu ia melanjutkan pertanyaannya, bagaimana cara tahu ini bisnis lagi sunrise atau sunset Pak? Data statistik pasar berkumpul sama pelakunya, saya jelaskan sebentar. Bagi sahabat sebagian pasti mengenal kebiasaan saya yang menggilai data statistik dan observasi psikologi. Tentunya keduanya yang ada hubungan dengan bisnis. Kebetulan saya ada sahabat di Bloomberg. Data statistik market dan bisnis saya valid. Bahkan informasi dari perilaku pasarnya sendiri yang saya dapat membandingkan dengan data statistik tersebut. Contohnya misalnya data statistik kuartal pertama tahun 2015 ini. Penjualan properti turun 50%. Penjualan kendaraan bermotor, mobil motor, turn 16% dibanding tahun lalu kuartal pertama. Bisnis nikel drop 120%. Keuntungan ban papan atas di kuartal pertama tahun 2015 ini disbanding tahun lalu turun hingga 90%. Data itu valid dan dari data itulah saya baru melakukan tindakan. Sebelum data kuartal 1 tahun 2015 maka saya ingat sekali tren tersebut, terasa mulai pertengahan tahun 2014. Karena saya berdiskusi langsung dengan pemainnya. Saya berdiskusi dengan direksi Bank BCA, diskusi dengan sahabat saya yang country manager Citibank, diskusi dengan petinggi Astra, juga pemilik beberapa usaha tambang seperti nikel, pasir koarsa, yang selalu saya lakukan di sela-sela kesibukan mereka dengan kalimat undangan, "Brother, kapan breakfast diskusi kita boleh kita adakan? Minggu depan bisa." Kalimat undangan breakfast meeting atau lunch inilah menjadi kebiasaan saya selama tahunan. Dari mereka dari getaran vibrasi mereka dalam RUPS Holding di tahun 2014 kami memutuskan melakukan hibernate sejak bulan Oktober 2014. Kami akan diam selama 6-9 bulan. Persis seperti beruang kutub memasuki masa musim dingin. Makan banyak, terus diam. Sejak September-Oktober siap-siap dan melakukannya di bulan November. Tidak melakukan bisnis baru. Hanya konsolidasi, mengurangi gerak, mengurangi karyawan kontrak. Tidak ada aktivitas non-bisnis. Diam. Dan ternyata keputusan tersebut 80 nar kalau melihat data kuartal pertama tahun 2015 ini. Saat ini sekarang di mana undangan RUPS hadir di depan saya untuk saya diminta menyiapkan data di akhir bulan Mei untuk paparan apa rencana ke depan. Saya pastinya sudah punya rencana, yang pagi ini sedang saya siapkan paparannya. Kalimat undangan breakfast meeting atau lunch inilah menjadi kebiasaan saya selama tahunan. Kembali ke pertanyaan Mas Fandi, saya melanjutkan jawaban saya kepadanya. Mas, bisnis itu bukan, apa, YG dikerjakan, tetapi, siapa, yang mengerjakan. Yang dijawab olehnya, berarti cara terbaik itu mengkombinasikan antara bisnis YG lagi sunrise sama YG lagi sunset ya Pak. Oh ya, cara mengetahui bisnis YG Blue Ocean bagaimana Pak? Saya jawab chatnya, Blue Ocean enggak punya kompetitor. Bisnisnya baru dan unik. Baik jenisnya juga pasarnya terkadang tidak ada. Pemain Blue Ocean menciptakan pasar. Mohon diperhatikan, pasar tidak ada, belum tentu kebutuhan tidak ada. Bisnis yang mumpuni itu melihat kebutuhan seseorang, baru menciptakan pasar. Kalau nggak ada kebutuhan, lupakan saja. Itu bukan Blue Ocean, tapi Black Ocean. Pertanyaan di awal kalimatnya sengaja saya tidak jawab, yaitu pertanyaan, cara terbaik, adalah kombinasi sunrise sama sunset. Karena saya ingin Mas Fandi menjawabnya sendiri. Biar melakukan perenungan dan actionnya atas teorinya tersebut. Mas Fandi melanjutkan pertanyaannya, strategi Pak Wowik kalau dapat peluang tapi di sana Pak Wowik tidak menguasai bidangnya bagaimana? Cari orang ahli? Saya jawab, Mas, saya taat sama duit Mas. Selama kerja tersebut akan menghasilkan, saya pasti masuk walau saya tidak paham. Saya sabar untuk belajar. Saya tidak taat pada jenis usaha tertentu atau kerja tertentu. Kalau ada pilihan tidak kerja dan dapat uang pasti itu saya kerjakan. Dia pun memberikan pernyataan, lebih ke fleksibel dan mau belajar ya Pak. Saya jawab, kira-kira demikian Mas. Seperti saat ini saya lagi belajar startup e-commerce, sudah 1 tahun belum beta test juga, belum tes run juga. Tiap hari ada kali 2-3 jam selama 1 tahun ini otak saya muter-muter terus di bidang ini.
Dari mencari bacaan buku, nonton dokumentari film, diskusi dengan pakar, pemain pebisnisnya, pemakai aplikatornya semua saya pepet terus. Makin kesini sih makin ngerti, cuma kalau dibilang pinter ya enggak juga, masih jauh mas. Wassalam. Saya sabar untuk belajar. Saya tidak taat pada jenis usaha tertentu atau kerja tertentu. Maaf diskusi singkat ini saya buatkan tulisan untuk para sahabat. Ini adalah dialog pagi-pagi tadi di hari Minggu di mana Mas Fandi Hernanto chatting dengan saya di FB. Beliau seorang pembelajar sejati dan seorang yang merangkak dari bawah di mana saat ini sedang menulis sejarah hidupnya sendiri dalam membangun kemapanan ekonomi. Diskusi singkat saya upload saja di status, semoga berkenan. Mei PACB upon us. Makin kesini sih makin ngerti, cuma kalau dibilang pinter ya nggak juga, masih jauh. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.